Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Harul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas mengenai perkembangan terkini di Palestina Gaza, apalagi setelah serangan dan voting ya di PBB ya untuk mengakui kemerdekaan dari Palestina. Silakan Pak Fuad. Ya, Mbak Ulfirkan Dakta, dalam sepekan ini ada setidaknya 4 peristiwa yang perlu mendapatkan perhatian kita terkait dengan isu Israel-Palestina. Yang pertama soal voting di Majelis Umum PBB. Ya. Yang kedua soal operasi militer Israel di Gaza yang menewaskan setidaknya 60 orang. Kemudian perkembangan GSF atau Global Summit Flotilla. Dan yang keempat KTT Darurat Arab Muslim di Doha. Nah yang pertama Mbak Ulfirkan Dakta, ini resolusi yang mendukung New York Declaration tentang jalan menuju negara Palestina itu disahkan 142 setuju, 10 menolak, dan 12 abstain. Yeah. Jadi AS masuk kelompok penolak tentunya bersama Israel. Dan negara-negara kecil termasuk tetangga kita, Papua Nugini. Yang abstain termasuk Albania, kemudian negara-negara kecil juga seperti Ethiopia di Afrika dan Sudan Selatan, negara-negara yang tentu mudah ditekan oleh Amerika Serikat. Nah, ini Majelis Umum PBB memang tidak mengubah di lapangan gitu ya, tetapi memberikan psikologi politik yang tinggi kepada perjuangan Palestina di ranah internasional dan menunjukkan semakin besarnya gap antara masyarakat internasional dengan Amerika Serikat dan Israel di sisi yang lain. Jadi dengan kondisi seperti ini bisa menggambarkan bahwa Israel kehilangan legitimasi untuk mendapatkan dukungan terhadap masyarakat internasional. Sebelumnya, katakanlah 5 tahun sebelumnya, Israel masih mendapat dukungan dari beberapa negara Eropa karena masih menganggap 2 isu. Pertama, self-defense, mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, mengatasi terorisme yang dilakukan oleh Hamas ketika itu. Tapi dengan perkembangan terakhir, kita lihat dinamikanya, bagaimana kebrutalan Israel dan kejahatannya terhadap kemanusiaan, ini benar-benar mengikis kepercayaan negara-negara di seluruh dunia. Bayangkan 142 berbanding hanya 10 yang menolak dan 12 abstain. Itu gapnya semakin besar. Kemudian Amerika juga tidak bisa lagi mengklaim bahwa langkahnya didukung oleh masyarakat internasional atau sebagai penengah mediator yang boleh dikatakan fair atau adil. Karena gapnya terlalu besar. Kalau sekali lagi, kalau 5 atau 10 tahun yang lalu, beberapa negara masih mengakui Amerika Serikat sebagai mediator yang dianggap bisa menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Kemudian yang kedua, ini yang lebih memberikan dukungan kepada seluruh dunia terhadap Palestina. Di tengah kondisi voting seperti itu, bayangkan operasi militer Israel di Gaza makin menggila. Jadi serangan dan dorongan serangan darat ke Gaza itu meningkat. 50 orang minimal yang tewas, lalu kemudian puncaknya menurut Al Jazeera itu 62 orang yang meninggal. Nah, ini berarti sejak tahun 2023 hingga hari ini korban tewas di Gaza itu sudah melewati 65.000 nyawa. Itu ya. Nah, ini perkembangan yang kedua. Yang ketiga, Global Summit Flotilla ini sudah mulai memasuki wilayah, sudah persiapan, sudah berangkat armada sipil internasional yang berupaya memecah blokade dan menyalurkan bantuan ke Gaza. Ini perjuangan sipil, bukan militer. Tentu tidak bisa melawan pertahanan Israel. Tetapi ini mendapat sorotan dunia karena ada seruan perlindungan diplomatik di Eropa. Dan ini bisa mengubah peta pertarungan antara Israel dan lain sekiranya Israel salah kalkulasi. Artinya menjadi ada dari
peserta Global Summit Frontier itu kalau menjadi target pemboman atau penembakan kapal perang Israel. Dan yang keempat, yang terbaru, akibat pemboman Israel terhadap beberapa tokoh Hamas di Doha, para pemimpin Arab Muslim mengeluarkan komunike final yang mengecam serangan Israel, termasuk terhadap Qatar, dan mengajak peninjauan ulang hubungan diplomatik ekonomi dengan Israel. Tentu ini memberikan dukungan kepada beberapa negara Arab, tapi memang kurang begitu efektif. Jadi ya, hanya sekedar KTT darurat Arab Muslim di Doha, tapi memberikan tekanan pada Israel bahwa kalau ini dilakukan kembali, Israel akan kehilangan mitra strategisnya di Timur Tengah. Karena selama ini kan Israel mengandalkan dukungan dari beberapa negara yang sudah melakukan normalisasi, termasuk dengan UAE. Kalau ini berlaku lagi, maka beberapa negara Arab akan melakukan apa yang disebut dengan meninjau ulang hubungan diplomatik, bahkan urusan ekonomi sekaligus. Jadi 4 hal ini, Mbak Ulfi, yang saya kira menunjukkan kembali begitu dinamisnya problem di antara Israel dengan Palestina. Nah, kalau kita bisa petakan domestik Palestina itu sendiri, domestik Israel, hubungan Israel dengan masyarakat dunia, dan hubungan Israel dengan mitra-mitra strategisnya di Timur Tengah. Ini yang membuat sulit skenario ataupun prediksi ke depan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, karena perkembangannya sangat dinamis. Jadi yang di PBB misalnya, voting Majelis Umum PBB di satu sisi memberikan dukungan psikologis kepada rakyat Palestina, tetapi di sisi lain mengancam keberadaan dan signifikan Hamas. Ini dilematis memang buat warga Gaza dan Palestina. Kalau solusi 2 negara disetujui, salah satu syarat menuju ke sana itu adalah pelucutan senjata terhadap Hamas. Dan Hamas berarti kehilangan peran diplomatiknya, tidak diperhitungkan. Dan yang diperhitungkan hanya PA, Palestine Authority. Jadi otoritas Palestina yang sekarang dipegang oleh Fatah, Mahmud Abbas gitu ya. Nah, ini yang dilematisnya. Tapi kalau ini disetujui, berarti bantuan kemanusiaan, lalu obat-obatan, dan jaminan keamanan relatif lebih diperhatikan kepada warga Gaza. Tapi perjuangan ke depannya ini akan semakin sulit. Ya. Karena Israel akan bermain 2 kaki. Pertama, akan mengulur kebijakan ataupun persetujuan 2 negara. Tapi pada saat yang sama akan terus mengejar Hamas sampai ke akar-akarnya. Itu dengan dalih ini kelompok yang menghambat perdamaian di Timur Tengah. Itu Mbak Ufi. Ya. Ini ada 142 negara yang mendukung, kemudian 10 menentang dan 12 abstain lainnya. Tentu kalau 10 tersebut memang sudah tahu negara-negara yang, tapi mengapa yang selain Israel dan juga Amerika ini yang menentang ataupun menolak untuk kebebasan Palestina nih Pak Fuad? Apakah memang ada lobby-lobby dari Amerika dan Israel atau mereka memang punya prinsip sendiri gitu? Oh ya, yang kita baca tentu ini negara-negara kecil yang tidak punya daya tawar yang tinggi ya. Kita bisa melihat seperti negara-negara Nauru, itu mungkin kebergantungan pada Amerika Serikat dan Israel, dan itu mudah sekali ditekan gitu. Kecuali negara besar seperti Argentina. Ya, ini ada problem domestik dan juga mungkin tekanan dari Amerika Serikat. Jadi negara-negara yang menolak ini tidak punya konsekuensi apa-apa kalau dia menolak dari dunia internasional. Tapi kalau dia ikut setuju, itu konsekuensinya besar. Amerika tentunya ya. Dengan mereka menolak kalau mereka menolak paling hanya dicibirkan saja. Hanya dimasukkan dalam kategori pendukung Israel. Tapi kalau mereka coba-coba nyebrang gitu ya, jangankan untuk setuju, absen saja itu akan bermasalah. Seperti negara baru Sudan Selatan, itu kan banyak bergantung pada Amerika Serikat soal bantuan. Dicabut saja bantuannya selesai. Tapi dengan menolak, dia tidak punya konsekuensi apa-apa, kecuali sanksi moral saja. Bagi mereka, sanksi moral ya hanya
hanya malu dikucilkan gitu ya. Tapi kalau kemudian di sanksi ekonomi itu sungguh sangat berat gitu ya. Termasuk negara tetangga kita apapun ini secara ideologis memang juga tidak diperhitungkan, tidak punya kejelasan, tidak diperhitungkan. Tapi secara ekonomi ya sangat bergantung kepada negara besar, bergantung dan mudah ditekan. Gitu. Ini kondisinya. Tapi sekali lagi ini hanya MU, Majelis Umum PBB, yang tidak punya signifikansi besar, gitu. Tapi hanya pemetaan saja bahwa masyarakat dunia menunjukkan gap yang besar dengan Amerika Serikat dan Israel soal ini. Ada pergeseran dalam melihat persoalan Israel Palestina. Tapi ini juga saya kira 142 tidak ada nilai apa-apa kalau diangkat ke Majelis PBB yang lebih besar, karena Amerika Serikat masih punya hak veto. Begitu di veto selesai, gitu. Tidak ada lagi. Jadi ya struktur PBB-nya itu yang tidak memungkinkan Palestina untuk menjadi negara tersendiri selama veto itu ada. Kecuali ada kejadian luar biasa bahwa Amerika tidak menggunakan vetonya. Nah, apa itu kejadian luar biasa? Ya bisa menunjukkan mungkin Israelnya sendiri yang sudah melampaui batas, di mana publik Amerika menekan pemerintahannya untuk tidak lagi bersama Israel, dan itu akan sangat sulit, gitu ya. Jadi ini saya melihatnya jangka pendek, menengah maupun panjang, perjuangan untuk mendapatkan legitimasi Palestina sebagai sebuah negara sangat jauh. Yang kedua, gitu ya, deklarasi ini pun memberikan PR domestik kepada masyarakat Palestina dan Gaza, karena akan menimbulkan friksi di kalangan masyarakat Gaza itu sendiri. Jika menerima solusi ini, berarti mereka harus sepakat melucuti Hamas. Gitu. Nah, kalau melucuti Hamas, berarti mereka akan benar-benar kehilangan pertahanan yang sangat luar biasa. Karena mereka akan pasti di masyarakat Palestina akan berkalkulasi. Kalau kita lucuti Hamas, selesai sudah. Karena mereka akan berpikir begitu liciknya Israel. Nah, karena targetnya itu. Gitu. Selesai kalau sudah Hamas dilucuti, selesai. Karena apa? Ada Hamas saja, Israel berani melakukan bombardment darat, melakukan blokade, melakukan pengusiran, apalagi tidak ada Hamas. Maka cita-cita ataupun keinginan untuk menjadi negara merdeka hanya keinginan hampa. Tapi mengapa kemudian Amerika Serikat dan Israel tidak setuju dengan resolusi pembentukan negara Palestina dan Israel pada saat yang sama? Karena berat kalau itu disetujui. Begitu Palestina disetujui misalnya jadi pembentukan negara, Israel tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Palestina sebagai negara yang berdaulat. Kalau melakukan lagi, ini sudah yang gitu. Kalau sekarang Israel terhadap Gaza itu tidak dianggap serangan terhadap kedaulatan negara lain, karena ini dianggap bukan sebuah negara. Paling kejahatan kemanusiaan, ya pencaplokan wilayah itu saja. Nah, karena itu problemnya. Karena Palestina bukan sebagai negara yang berdaulat. Begitu dia negara berdaulat, itu berlaku hukum internasional. Negara manapun yang menyerang negara lain, gitu ya, serangan militer dan yang lainnya itu akan dikutuk habis-habisan. Seperti kasus yang terjadi Israel dengan di Doha. Meskipun Israel masih punya alasan, dia bukan menyerang Qatarnya, tapi menyerang kelompok Hamas yang ada di sana. Dan Qatar dianggap melindungi pejuang Hamas yang ada di Qatar. Itu kira-kira dilemanya Mbak Ulfil. Iya, meskipun sudah ada yang mendukung untuk kemerdekaan Palestina, kemudian menolak dan abstain, apakah juga akan berpengaruh ini ke depannya Pak terhadap hubungan antara Israel dan juga Palestina ini? Saya kira gini, problemnya banyak faktor. Pertama, problem domestik di Israel itu sendiri. Bagaimana eskalasi penentangan terhadap pemerintahan Netanyahu. Karena jangan lupa apa yang dilakukan oleh Israel sekarang itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Hanya penentangan publik domestiknya. Bahkan sampai minggu lalu sudah kita bahas, masyarakat itu menolak untuk ikut
wajib militer, lalu kemudian mengejar-ngejar pimpinan militernya, ada friksi pimpinan militer dengan perdana menteri, gitu ya. Nah, ini sangat bergantung. Kalau Netanyahu jatuh, pemerintahannya bisa jadi akan mengubah apa yang akan dilakukan oleh Israel terhadap Gaza khususnya. Yang kedua, tergantung lagi pada persoalan internal Palestina, Hamas dan Fatah. Gitu ya. Kalau dulu Hamas dan Fatah kan sempat ikut pemilu dalam negeri, dan yang menang Hamas, tapi kemudian dibatalkan. Itu, dan Hamas hanya ada di wilayah Gaza saja. Jadi ini juga buat publik bahwa Palestina itu tidak satu entitas, satu bentuk. Ada dua kelompok yang ingin berdamai dengan Israel, ingin berdiri sebagai sebuah negara sambil mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, itu yang diwakili oleh otoritas Palestina yang dikuasai oleh Fatah. Dan sekarang tidak sama sekali terkena serangan Israel. Nah, yang kedua, Hamas yang menguasai Gaza. Nah, ini yang tidak pernah mau berdamai dengan Israel sampai Israel menyerahkan wilayah yang dijajahnya. Tapi mereka tidak akan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, ini juga saya kira tidak mudah. Meskipun dunia akan mengakui misalnya pembentukan negara Palestina, syaratnya di dalam Palestina itu sendiri harus selesai problem internal Palestinanya. Kalau tidak, ya akan terjadi seperti ini. Gitu. Mungkin pada akhirnya deklarasinya sepihak. Yang disebut dengan Palestina itu ya otoritas Palestina. Nah, Gaza mungkin akan tersendiri, terisolasi. Itu pun kalau Amerika dan Israel menyetujui, tidak ada veto bahwa pembentukan negara terjadi. Tapi satu hal, Hamas makin terisolir. Pertama, karena dianggap tidak kooperatif dengan dunia internasional untuk mewujudkan dua negara yang berdampingan. Yang kedua, akan menguat kembali bahwa Hamas dianggap kelompok teroris. Tidak mau diajak berunding. Jadi dunia internasional pun memberikan persetujuan untuk pembentukan negara Palestina bukan cek kosong. Nah, yang mereka syaratkan adalah perlucutan Hamas. Ini termasuk disetujui oleh negara-negara Arab ya, untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara, sekaligus Israel juga sebagai sebuah negara. Nah, hanya menunjukkan apa yang terjadi sekarang itu dengan voting itu, legitimasi normatif meningkat untuk solusi dua negara dan pengakuan Palestina. Padahal sebelumnya solusi dua negara ini sudah hampir hilang, gitu ya, karena kondisi yang semakin menunjukkan dukungan dunia kepada Israel. Tapi dengan kondisi hari ini, masyarakat sebenarnya solusi dua negara, masyarakat ingin mengatakan sudah tidak bisa lagi menahan kekejian Israel. Apapun kutukan yang diberikan pada Israel, ternyata Israel jalan terus. Satu-satunya jalan, tidak bisa. Boykot sudah dilakukan, embargo dilakukan oleh beberapa negara, tapi negara manapun tidak bisa melakukan embargo. Kecuali kalau ini disahkan, gitu ya. Jadi negara-negara Eropa bisa mengambil opsi untuk melakukan embargo dan boykot terbatas lah besar. Selama ini tidak dilakukan, tidak akan bisa, gitu. Dan sekali lagi makna politik dari voting ini menunjukkan bahwa gap antara konsensus internasional melawan payung keamanan dan diplomasi AS terhadap Israel. Jadi ini memperkecil tekanan praktis Israel di jalur PBB. Israel kehilangan dukungan internasional, dan Amerika juga kehilangan legitimasi untuk menjadi mediator yang dianggap fair dan adil terhadap perjuangan Palestina melawan Israel. Gitu. Nah, yang kedua, kita tadi bahas soal serangan terbaru Israel yang sampai menewaskan 62 orang. Ini kan tujuannya untuk mendorong eksodus sipil dari Gaza City. Jadi mendorong supaya mereka benar-benar keluar dari Gaza. Apapun harga yang harus diterima oleh Israel, kecaman dunia, Israel punya satu target, bagaimana caranya Gaza itu kosong. Gitu.
Maka diciptakanlah kelaparan, ada blokade, dilakukan pengumuman. Tapi yang memang dia masih salut sebetulnya kepada warga Gaza. Itu. Dengan kondisi seperti ini warga Gaza masih tetap bertahan. Bayangkan kalau mungkin peradaban lain sudah hancur, sudah keluar, masyarakat sipilnya tidak akan tahan. Tapi dengan bombardment, ancaman kelaparan, ada kemungkinan iming-iming hidup lebih baik gitu. Itu tidak mengubah mentalitas dan psikologi masyarakat Gaza. Sehingga apa yang dilakukan Israel itu tidak mudah. Padahal kalau itu dilakukan, menciptakan kelaparan, kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan, membunuh warga sipil, itu membuat warga jerak dan akan keluar dari Gaza, atau paling tidak gitu ya, mengutuk Hamas itu sendiri yang dijadikan sebagai faktor mengapa Gaza diserang habis-habisan. Yeah. Nah kalau sudah kosong, itu akan memudahkan Israel akan ditakluk kembali. Makanya Amerika dan Israel mati-matian tidak akan pernah mau mengakui resolusi Palestina sebagai negara merdeka, karena bagi mereka sedikit lagi. Iya. Kalau Gaza kosong selesai, itu tidak ada urusan namanya Palestina sebagai sebuah negara. Nah, dan itu akan melebar. Saya yakin pasti akan melebar ke wilayah-wilayah yang lain. Iya. West Bank misalnya. Dataran Golan dan yang lainnya. Bagi Israel, otoritas Palestina itu tidak punya apa-apa. Hanya administratif saja, tidak punya perjuangan mental seperti Hamas. Kan penentangan terbesar buat Israel itu kan Hamas. Yeah. Hamas, Israel tidak menghitung lagi soal Fatah dan masyarakat yang disebut dengan otoritas Palestina. Ini dilemanya Mbak Ulfi. Secara diplomatik, negara di dunia hanya mengakui otoritas Palestina, tapi secara perjuangan mereka tidak punya. Yeah. Di sisi lain, Hamas yang memiliki militer yang luar biasa, tapi secara diplomatik tidak bisa bertemu dengan negara-negara lain. Negara manapun yang duduk semeja perundingan dengan Hamas akan dituduh sebagai pendukung teroris. Termasuk Indonesia, waktu itu menolak wakil dari Hamas. Karena Indonesia menganggap Hamas itu bukan perwakilan sebuah entitas negara atau otoritas. Tapi kelompok aja ya. Nah, itu ya konsekuensinya panjang kalau bertemu dengan kelompok ini gitu. Indonesia bisa terseret-seret dianggap sebagai negara yang mengakomodir kepentingan kelompok teroris. Karena sampai saat ini Amerika Serikat dan termasuk PBB mendaftar Hamas itu sebagai kelompok teroris. Dan itu belum digugurkan. Itu problemnya, Mbak. Ya, tapi kan yang akan jadi masalah, kenapa negara-negara lain tidak berpikir secara panjang ketika Israel sudah menguasai Gaza. Tidak akan ada puasnya, kemudian akan menguasai wilayah-wilayah lain yang memang tidak dikuasai, yang tidak ada Hamasnya begitu. Sedangkan otoritas tidak bisa mengantisipasi hal ini, Pak Fuad. Ya, problemnya negara-negara yang lain, apalagi negara-negara Arab. Ini negara-negara Arab kan negara-negara kecil. Seluruh negara Arab dikumpulkan jadi satu. Penduduknya masih kalah dengan penduduk Indonesia. Nah, apalah negara Qatar kaya segala macam, militernya, peralatan militernya kuat. Tapi SDM-nya jumlah tentaranya sangat kecil. Nah, belum lagi Suriah yang baru saja selesai dari pergolakan. Juga tidak bisa berbuat banyak. Kita lihat Yordania, yang paling besar negara Arab punya kekuatan besar itu dulu yang sangat diperhitungkan hanya Libya, Mesir, dan Irak. Dan itu semua sudah diluluhlantakkan oleh Amerika Serikat. Dimulai dengan Irak, Saddam Hussein, habis semua kekuatan. Kemudian Mesir, gitu ya, Mesir dipreteli. Dan yang terakhir Libya dengan Muammar Gaddafi-nya. Ini negara besar dalam artian punya kekuatan, punya nyali berhadapan dengan Barat. Sekarang selesai, tidak punya kekuatan apa-apa. Iya. Nah, apalagi kalau negara-negara Arab yang kaya, gitu ya, itu sangat sulit. Terutama bukan hanya pemerintahan, masyarakat sipilnya. Ya mereka kaya kok, mereka tidak ingin beresiko miskin, tidak ingin beresiko macam-macam gitu. Negara Uni Emirat Arab, Oman, tidak punya kekuatan apa-apa. Maka mereka benar-benar jadi target normalisasi oleh Amerika Serikat, oleh Israel.
Nah, ini kan dalam rangka Israel mendapatkan mitra yang strategis melemahkan. Jadi kalau yang diakui oleh Israel ya kekuatan-kekuatan besar mungkin seperti Pakistan yang punya bom nuklir, kemudian Turki, lalu juga Indonesia. Tapi kan jaraknya sangat jauh. Nah, Indonesia tidak bisa. Dan forum internasional pun tidak punya peran yang sangat signifikan dibanding misalnya Turki. Sementara Turki sendiri yang kita lihat galak, itu punya hubungan diplomatik dengan Israel. Itu problemnya, Mbak. Iya, baik. Jadi istilahnya kayak mereka tuh bermain depan belakang ya, Pak ya? Iya, jadi tidak ada hitam putih negara ini kuat, kaya, lalu tiba-tiba bisa independen. Tidak, ini bisa saling menyandra. Ya. Maka kita pahami beberapa negara kecil seperti Ethiopia, gitu ya, berani menolak karena ya apalah dia punya kepentingannya. Buat apa saya mendukung Palestina kalau kemudian secara ekonomi lumpuh akibat hilangnya bantuan dari Amerika Serikat, gitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang di segmen pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ulfi Kandakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan Dokter, demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru Fuad.